Salah pemerintah, salah ekonomi lagi lesu, salah orang tua saya tidak kaya, salah bos saya yang galak, salah teman saya yang toksik, salah nasib saya yang sial. Apakah kalimat-kalimat itu terdengar akrab di telinga Anda? Atau mungkin kalimat-kalimat itu sering keluar dari mulut Anda sendiri? Setiap kali hidup Anda berantakan, reaksi pertama Anda adalah menunjuk jari keluar. Anda mencari kambing hitam. Anda mencari siapa yang bisa disalahkan. Karena dengan menyalahkan orang lain, Anda merasa lega. Anda merasa beban itu terangkat. Anda berkata pada diri sendiri, "Ini bukan salahku. Aku cuma korban keadaan." Selamat. Anda baru saja memvonis diri Anda sendiri untuk gagal seumur hidup. Selamat datang kembali di channel Rombak Mental. Hari ini, kita akan menghancurkan satu penyakit jiwa yang paling menjijikkan, paling mematikan, dan paling banyak diidap oleh manusia modern. Penyakit itu bernama mentalitas korban, victim mentality. Topik hari ini akan sangat keras. Saya tidak akan meminta maaf jika kata-kata saya menyakiti hati Anda, karena rasa sakit itu adalah obat yang Anda butuhkan. Jika Anda masih ingin dimanja, silakan tutup video ini dan kembali menonton kartun. Tapi jika Anda siap untuk mengambil alih kendali hidup Anda, dengarkan baik-baik. Dunia tidak berhutang apa-apa pada Anda. Tidak ada yang akan datang menyelamatkan Anda. Dan sampai Anda menyadari hal itu, Anda akan tetap menjadi pecundang yang hanya bisa merengek di pojokan. Mari kita bedah anatomi dari seorang korban. Ciri utama dari pengidap mentalitas korban adalah mereka percaya bahwa hidup adalah sesuatu yang terjadi kepada mereka, bukan sesuatu yang mereka ciptakan. Mereka melihat diri mereka sebagai daun kering yang tertiup angin. Kalau angin ke utara, mereka ke utara. Kalau angin ke selatan, mereka ke selatan, mereka pasrah. Kenapa menjadi korban itu begitu menggoda? Kenapa banyak orang memilih peran ini? Jawabannya sederhana, karena menjadi korban itu nyaman. Saat Anda memposisikan diri sebagai korban, Anda mendapatkan dua hal. Pertama, simpati. Orang-orang akan datang dan berkata, "Oh, kasihan sekali kamu." Sabar ya. Anda mendapatkan perhatian, Anda mendapatkan validasi. Dan bagi ego yang lemah, simpati adalah makanan yang lezat. Kedua, dan yang paling berbahaya, absolusi tanggung jawab. Ini adalah racun yang sesungguhnya. Saat Anda menyalahkan keadaan, Anda membebaskan diri Anda dari tugas untuk memperbaiki keadaan. Saya miskin karena pemerintah korup. Artinya, saya tidak perlu belajar bisnis atau kerja keras. Karena percuma kan? Salah pemerintah kok. Saya gemuk karena genetik orang tua. Artinya, saya tidak perlu diet dan olahraga. Karena percuma kan? Genetik kok. Lihat polanya, menyalahkan orang lain adalah cara pengecut untuk lari dari kerja keras. Itu adalah mekanisme pertahanan diri, supaya Anda tidak perlu merasa bersalah saat Anda malas. Anda menukar masa depan Anda demi kenyamanan sesaat bernama alasan. Mari kita bicara tentang konsep extreme ownership, kepemilikan ekstrem. Ini adalah prinsip yang diajarkan oleh Jocko Willink, mantan komandan Navy SEAL. Prinsipnya sederhana. Semua yang terjadi dalam hidup Anda adalah tanggung jawab Anda. Tunggu dulu, Anda pasti protes. Tapi bang, kalau saya ditabrak lari di jalan, itu kan bukan salah saya. Itu salah si penabrak. Betul. Itu bukan kesalahan fault Anda. Tapi itu adalah tanggung jawab responsibility Anda. Kesalahan melihat ke masa lalu. Siapa yang bikin masalah ini? Tanggung jawab melihat ke masa depan. Siapa yang harus membereskan masalah ini? Jika Anda ditabrak lari, memang bukan salah Anda. Tapi yang kakinya patah siapa? Anda? Yang harus pergi ke dokter siapa? Anda yang harus ikut terapi jalan siapa? Anda? Yang harus bangkit dari trauma siapa? Si penabrak mungkin kabur dan hidup enak. Kalau Anda cuma duduk diam dan menyalahkan dia, kaki Anda tidak akan sembuh. Anda yang harus mengambil tanggung jawab untuk sembuh. Hidup ini penuh dengan hal-hal yang bukan salah kita. Lahir di keluarga miskin, bukan salah Anda. Tapi mati dalam keadaan miskin, itu tanggung jawab Anda. Dikhianati pasangan, bukan salah Anda. Tapi terus-menerus trauma dan menutup hati, itu tanggung jawab Anda. Dipecat karena pandemi, bukan salah Anda. Tapi mencari cara baru untuk cari uang, itu tanggung jawab Anda. Berhenti membedakan antara apa yang adil dan apa yang harus dilakukan. Hidup ini tidak adil. Terima itu. Alam semesta tidak peduli dengan perasaan Anda. Singa tidak bertanya apakah rusa merasa diperlakukan adil sebelum memakannya. Hukum alam hanya peduli pada satu hal, adaptasi atau mati. Sekarang, mari kita masuk ke strategi praktis. Bagaimana cara membunuh mentalitas korban ini dan mengubahnya menjadi mentalitas pemenang, victor mentality? Saya punya 3 aturan emas yang harus Anda terapkan mulai detik ini. Aturan pertama, diet mengeluh 7 hari. Saya tantang Anda. Selama 7 hari ke depan, Anda dilarang keras mengeluh tentang apapun. Tentang cuaca panas, tentang macet, tentang makanan tidak enak, tentang bos galak. Setiap kali Anda ingin mengeluh,
Ganti kalimatnya menjadi solusi. Daripada bilang, aduh, macet banget sih Jakarta, bikin stres. Ganti jadi, oke, macet. Saya bisa dengar audiobook atau podcast bermanfaat selama di jalan. Daripada bilang, gajiku kecil banget, nggak cukup buat hidup. Ganti jadi, oke, gajiku kecil. Skill apa yang harus kupelajari malam ini, supaya tahun depan aku bisa pindah kerja atau naik gaji. Mengeluh adalah membuang energi untuk hal yang tidak bisa Anda ubah. Fokuslah pada hal yang bisa Anda ubah. Aturan kedua, ganti harus menjadi bisa. Bahasa membentuk realitas. Orang bermental korban sering bilang, aduh, besok saya harus kerja, saya harus olahraga, saya harus belajar. Kata harus menyiratkan beban. Seolah-olah Anda dipaksa. Ganti satu kata itu menjadi bisa atau berkesempatan. Besok saya bisa kerja. Ingat, banyak orang menganggur yang ingin sekali punya pekerjaan Anda. Saya bisa olahraga. Ingat, banyak orang sakit di rumah sakit yang ingin sekali bisa jalan kaki seperti Anda. Saya bisa belajar. Ingat, banyak orang buta huruf yang tidak punya akses pendidikan. Perubahan kecil ini mengubah mindset Anda dari terpaksa menjadi bersyukur. Anda bukan korban keadaan, Anda adalah penerima kesempatan. Achoren, Ketiga. The Mirror, Tess, Eugen Sermin. Setiap kali ada masalah, sebelum Anda menunjuk orang lain, berdirilah di depan cermin. Tatap mata Anda sendiri dan tanya, apa yang saya lakukan sehingga masalah ini terjadi? Apa yang bisa saya lakukan berbeda supaya ini tidak terjadi lagi? Pasangan Anda marah-marah? Jangan langsung bilang dia emosional. Tanya diri sendiri, apakah saya kurang mendengarkan dia? Apakah saya kurang peka? Bisnis Anda sepi? Jangan salahkan ekonomi. Tanya diri sendiri, apakah marketing saya jelek? Apakah produk saya kurang bagus? Mencari kesalahan diri sendiri itu menyakitkan. Ego Anda akan memberontak. Tapi itulah satu-satunya cara untuk bertumbuh. Anda tidak bisa memperbaiki orang lain. Anda hanya bisa memperbaiki diri sendiri. Saya ingin menutup video ini dengan sebuah kebenaran pahit yang, jika Anda pahami, akan membebaskan Anda. Kebenarannya adalah, tidak ada yang akan datang menyelamatkan Anda. Pemerintah tidak akan menyelamatkan Anda. Orang tua Anda tidak akan bisa melindungi Anda selamanya. Pasangan Anda tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan Anda. Teman-teman Anda sibuk dengan hidup mereka sendiri. Anda sendirian di dalam arena ini. Ini mungkin terdengar menakutkan, tapi sebenarnya, ini adalah berita paling membahagiakan. Kenapa? Karena jika hidup Anda adalah tanggung jawab Anda 100%, itu artinya Anda memiliki kuasa 100%, untuk mengubahnya. Jika kesuksesan Anda tergantung pada pemerintah, Anda celaka, karena Anda tidak bisa mengontrol pemerintah. Jika kebahagiaan Anda tergantung pada pasangan, Anda celaka, karena pasangan bisa berubah atau pergi. Tapi jika hidup Anda tergantung pada Anda, maka Anda memegang kemudinya. Anda kaptennya. Berhenti menunggu pangeran berkuda putih. Berhenti menunggu dewa keberuntungan. Jadilah pahlawan di dalam cerita Anda sendiri. Pahlawan tidak mengeluh saat naga datang. Pahlawan mengambil pedang dan menghadapinya. Lihatlah situasi Anda sekarang. Mungkin Anda punya hutang. Mungkin Anda kesepian. Mungkin Anda merasa gagal. Akui itu. Ya, ini hidup saya. Ini berantakan. Dan ini tanggung jawab saya untuk membereskannya. Rasakan kekuatan dari kalimat itu. Jangan jadi NPC non-playable character yang cuma jadi latar belakang di dunia orang lain. Jadilah main character. Jadilah pemenang. Sekarang, matikan video ini. Berhenti mengeluh. Dan mulailah bekerja membereskan hidup Anda. Satu masalah demi satu masalah. Tanpa alasan. Tanpa drama, rombak mental Anda. Hancurkan mentalitas korban. Dan bangunlah kerajaan Anda dengan tangan Anda sendiri.